Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Janes. Ya, Pak Hasan bisa segera mulai untuk mempresentasikan apa isi dari papernya, sekaligus bercerita mengenai pengalaman mensubmit di jurnal tersebut. Kira-kira sebelum masuk jurnal tersebut pernah dimasukkan ke jurnal apa, misalkan kalau ditolak, kira-kira ditolaknya apa, terus pas revisi bagian yang di underline sama reviewernya itu apa. Nah, seperti itu. Mungkin Pak Hasan bisa cerita seperti itu. Iya, oke. Baik, saya mulai ya. Yes, monggo, ini ada silakan. Teman saya, Mas Alfian Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa share screen ya, Mas Janes ya? Oh, sebentar. Bisa kok. Halo, Bro Alfian. Sehat selalu ya, Bro ya. Halo, Mas. Pak dosen. Halo, pengusaha sukses kita. Investor luar biasa ini, Mas. Ini juga ada guru saya ini, Pak Akbar Susamto. Selamat malam, Pak Akbar. Assalamualaikum. Saya malu ini kalau dilihatin Pak Akbar. Dan teman-teman semua, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih waktunya teman-teman sudah menyempatkan waktu ya untuk mendengarkan sharing session atau sebatas cerita yang mungkin sedikit banyak nanti mungkin ya ada manfaatnya lah bagi teman-teman semua. Jadi tadi karena saya disuruh Mas Danes untuk cerita tentang paper ini, sebelum saya mulai nanti sambil jalan ya, jadi nggak seserius itu. Saya ingin cerita dulu mengenai perjalanan kisah paper ini yang sebenarnya menurut saya unik dan bisa diterima di Q4 itu karena momentum yang tepat dan editor yang pas ya. Jadi itu yang saya kira seperti itu. Jadi awal mula riset ini dikembangkan itu sebenarnya untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah kajian stabilitas keuangan BI atau Bank Indonesia tahun 2020. Nah, ini baru terbit kan 2022 ya, berarti kan perjalanannya panjang sekali tuh, 2 tahun untuk baru bisa publish. Dan alhamdulillah dari berapa ya kemarin itu kalau nggak salah 2020 itu pengirim paper di LKISSK atau Kajian Stabilitas Sistem Keuangan BI itu ada 120-an paper lah kalau nggak salah. Kalau saya nggak lupa sekitar itu. Dan yang dipilih untuk presentasi hanya 5 dan salah satunya paper ini. Yang kemudian tidak juara 1 tapi juara 4 ya. Juara 4 ya nomor 2 dari bawah. Dengan waktu itu 2020 kita masih masuk pada fase COVID-19 dan salah satu kebijakannya dari pemerintah itu ada namanya restrukturisasi ya tentang kredit seperti itu. Jadi selain itu kan juga ada pelonggaran-pelonggaran yang lain ya, pelonggaran dari sisi fiskal maupun moneter. Tapi kenapa topik ini kemudian yang menjadi menarik karena satu data yang tersedia itu memang sangat mudah. Kredit restructuring itu datanya sudah ada di BI dan kita bisa akses itu lewat sampel ya atau perbankan yang ada di Indonesia. Dan bank ini di sini tuh campur ya, tidak hanya bank syariah saja tapi juga konvensional. Nah, singkat cerita nanti sambil berjalan sebenarnya paper ini tuh bercerita tentang apa. Nah, jadi kita itu sebenarnya simple ya. Awal mulanya itu kita hanya melihat COVID-19 kemudian menyebabkan krisis keuangan yang mana lembaga finansial, salah satunya adalah perbankan, merupakan institusi pertama yang akan terserang. Karena di negara berkembang kayak Indonesia ini, perbankan itu menjadi roda utama untuk pergerakan ekonomi.
Jadi kalau mau pertumbuhan ekonomi itu bagus, dipastikan perbankannya itu sehat dulu. Kalau perbankannya itu sehat, otomatis nanti perputaran ekonominya itu akan menjadi lebih bagus. Berbeda dengan negara maju ya, otomatis siklusnya juga berbeda. Nah, karena kemudian COVID itu menimbulkan financial crisis terutama di banking, karena waktu itu secara signifikan itu NPL atau NPF ya, pembiayaan macet atau kredit macet itu langsung naiknya drastis di 6 bulan pertama COVID ya, berarti Maret berapa itu? Ya Maret sampai bulan ke-9 itu masyarakat sudah mengumumkan untuk tidak mampu membayar kredit. Lalu pemerintah ngapain? Pemerintah membuat stimulus, salah satunya adalah restrukturisasi kredit. Bagaimana hampir semua di lembaga keuangan, tidak hanya dari perbankan, bahkan shadow banking pun juga melakukan pelonggaran tentang kredit. Karena apa? Karena dampaknya itu, ya ini kan krisis keuangan bukan karena terjadi, bukan karena kayak dua krisis sebelumnya di 2008 atau 98, tapi ini emang diawali dari krisis kesehatan ya, yang menyebabkan ekonomi berhenti itu karena krisis kesehatan. Nah, kemudian selama restrukturisasi kredit itu berjalan, bank itu kan harus tetap berjalan ya. Bisnis bank harus tetap berjalan. Nah, maka dari itu tuh banking soundness atau apa ya bahasa kerennya itu mungkin kemampuan bank dalam menyerap risiko itu benar-benar dipertaruhkan di sini. Market crash-nya di capital market itu Maret akhir itu kan IHSG turun sampai mungkin 80% ya. Jauh sekali dari harga 6.000 jadi cuman berapa waktu itu? 2000-an ya. 2000 atau 4000 2000-an lah di Maret itu. Crash-nya sangat luar biasa. Nah, bank-bank yang sudah listing di capital market itu kan juga mengalami dampak yang sangat luar biasa. Nah, jadi intinya awalnya di situ. Loh, ini kenapa ada coret-coret ya tiba-tiba? Nggak tahu itu. Ini Tiba-tiba bisa coret-coret sendiri ya. Itu laptopnya Ya, itu. lah. Laptopnya. Oh, laptop saya ya berarti ya? Ya, kayaknya begitu, tapi nggak apa-apa, nggak terlalu mengganggu. Oh, gitu. Nah, kemudian ini saya lanjutkan ya, saya bingung ini gimana cara mendelete-nya. Saya lanjutkan aja, kemudian paper ini hanya punya satu objektif ya, satu tujuan, yaitu hanya ingin melihat sebenarnya dampak dari restrukturisasi kredit itu kepada risiko sistemik melalui perbankan. Jadi apa namanya, objektifnya hanya itu aja. Objektifnya hanya satu, sebenarnya seberapa efektif sih restrukturisasi kredit untuk merecovery ekonomi, tapi di sisi lain apakah itu akan menyebabkan risiko sistemik yang ada di perbankan. Karena nanti hasil temuannya kan akan membuktikan bahwasannya banking karakteristik atau misalnya kayak apa ya, kondisi keuangan per masing-masing perbankan itu sangat menentukan kemampuan perbankan untuk menyerap risiko yang ada. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk menentukan risiko sistemik itu kita menggunakan metodologi yang namanya MAS ya, atau Marginal Expected Shortfall. Nah, jadi MAS ini kalau sepemahaman saya itu dia adalah kepanjang tanganan dari VAR atau Value at Risk. Jadi pertama keluar itu untuk mengukur risiko pasar itu VAR, kemudian berkembang ada CVAR, kemudian lawannya VAR itu ada namanya Expected Shortfall, yang kemudian ditambahkan pada dikembangkan lagi ada yang namanya Marginal Expected Shortfall. Nah, ini apa namanya, metodologi yang pertama kali kita gunakan juga dengan tim waktu itu tentang Marginal Expected Shortfall untuk mengukur risiko sistemik sebagai proksinya itu. Nah, ternyata penggunaan MAS itu juga bukan sesuatu yang keliru ya, karena waktu itu dari literatur review yang kita kaji memang terutama dari papernya IDR et al. Ini 2014 menyatakan bahwasannya Marginal Expected Shortfall merupakan proksi terbaik untuk mengukur risiko sistemik dibandingkan VAR, CVAR maupun Expected Shortfall. Nah, kalkulasinya seperti ini. Jadi dia itu kalau VAR itu kan kalau VAR itu berbicara tentang confidence level. Nah, kalau MAS itu berbicara pada marginalnya, misalnya VAR-nya itu adalah 95%, confidence levelnya berarti ada signifikansi error 5%. Lah, MES itu menghitung 5%-nya dari VAR.
Kurang lebih secara singkatnya seperti itu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya ini, ya aduh gimana ya. Dan teman-teman sudah bisa mencari banyak literatur gimana cara menghitung mesh. Tapi secara gambaran sederhana, mesh itu menghitung dari shortfall-nya si marginal itu. Jadi kalau confident levelnya var itu 95%, maka mesh itu menghitung 5% itu. Seperti itu. Seberapa jauh. Nah, itu yang saya pahami tentang mesh atau marginal expected shortfall. Nah, kemudian data yang kita gunakan tuh sedikit ya, hanya 30 listed bank di Indonesia. Dari Q1 2019 sampai Q4 2020. Jadi hanya ada 4 ya, 4 kuartal yang ini seharusnya memang tidak mungkin untuk masuk di jurnal selevel Scopus ya, dengan data yang seperti ini. Kemudian apa namanya restrukturisasi kreditnya kita hanya ambil dari total kredit yang direstrukturisasi dibandingkan dengan total kredit yang dikeluarkan oleh perbankan itu. Terus kita nambahkan kontrol variabel berupa rasio-rasio keuangan seperti NPF, aset, kemudian CAR, ROA, dan sebagainya sebagai variabel kontrol. Karena kalau nggak ada variabel kontrolnya, kayaknya analisisnya nggak akan menarik gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini regresi yang terjadi, dan ini variabel yang kita gunakan, marginal spread shortfall sebagai apa namanya dependennya, dan ini independennya, dan ini adalah sisanya adalah variabel kontrol. Ada total bank aset, NPL, ROA, ROE, NIM, LDR, dan juga yang lain sebagainya. Nah, memang sangat sederhana sekali nih, risetnya sangat sederhana. Jadi ya waktu itu bisa juara 4. Kalau dibanding 4 paper lain yang juara itu, paper kita itu paling sederhana. Dan secara metodologi memang paling tidak advance ya dibanding yang juara 1 atau dibanding yang lain tuh saya kira paper kita paling tidak advance, tetapi mungkin juri melihatnya ini faktual. Ketika itu faktual, tahun 2020 itu faktual, karena pas. Bahkan waktu kita jadikan sebagai lomba itu hanya sampai Q3. Q4-nya belum keluar, jadi kita revisi lagi, kita tambahkan satu kuartil lagi, agar jadi 1 tahun, seperti itu. Nah, ini adalah nilai mesh di masing-masing perbankan itu. Jadi ya ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan nama-nama banknya. Memang setiap bank itu memiliki marginal expected shortfall yang berbeda-beda. Ya, yang berbeda-beda. Ada yang penurunannya itu landai, ada yang juga terjal. Seperti itu. Nah, ini hasil dari regression result-nya. Jadi kita membagikan mengolah regresinya menjadi 3 sampel ya, 3 split sampel. Nah, 3 split sampel, yang pertama itu total sampel 30, kemudian kita split juga sesuai dengan asetnya. Aset besar, aset medium, dan juga aset small. Nah, ini kita bandingkan ketiga-tiganya. Dan ternyata memang hasilnya itu restrukturisasi itu mempengaruhi secara negatif dan signifikan ya dalam jangka pendek yang hanya 1 tahun itu. Tetapi yang perlu diperhatikan lagi, saya kira selain restrukturisasi kredit itu adalah banking karakteristiknya itu ya, terutama dari sisi total aset ya. Jadi bank itu harus punya aset yang besar untuk bisa meredam risiko yang lebih besar. Seperti itu. Itu yang yang terjadi kalau menurut penelitian ini. Semakin besar aset perbankan, itu kemungkinan untuk menyerap risiko itu semakin kecil. Karena apa? Karena di Indonesia itu bank-banknya itu saling berkaitan, interconnectedness-nya itu sangat terpusat. Jadi contohnya bank terbesar di Indonesia apa? BCA katakanlah. 80% perbankan di Indonesia itu adalah tergantung dari BCA. BCA collab ya, semuanya collab, lebih seperti itu. Jadi Indonesia itu butuh perbankan yang selevel BCA itu tidak hanya 1 ya, tapi mungkin 5 atau mungkin 25% dari bank di Indonesia itu harus levelnya selevel BCA, misalnya seperti itu. Sama halnya dengan bank syariah misalnya. Yang paling besar apa? BSI. Nah, sementara bank syariah di Indonesia itu hanya ada 12 ya. Seharusnya yang besar selevel BSI itu nggak cuma BSI itu. Mungkin ada Bank Mega Syariah, Bank BPD Aceh, Bank Aceh Syariah, dan Bank NTB Syariah atau yang lainnya. Mungkin 25-30%-nya harus selevel BSI. Agar apa? Agar risiko sistemik itu ketika menyerang suatu bank itu nggak kolapsnya nggak bareng-bareng gitu.
Gitu. Jadi itu nanti efek bola saljunya akan berbahaya kalau misalnya kita kondisi perbankan di Indonesia itu seperti itu. Karena kalau dia dari hasil riset ini memang total aset yang menentukan ya. Ya sementara aset terbesar bank konvensional di BCA, aset terbesar bank syariah di BSI, BSI juga masih kalah besar dengan BCA. Jadi kita sudah tahu lah interconnectedness antar banking institutionnya itu kayak apa di Indonesia. Nah kemudian diskusinya memang secara short term itu restrukturisasi kredit membantu. Tapi secara jangka panjang kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, kita butuh pengujian lebih lanjut. Karena pada dasarnya itu restrukturisasi kredit itu memang secara keuangan bank itu belum mengakui nasabah-nasabah yang direstrukturisasi itu sebagai kredit macet. Tetapi memegang kondisi yang tidak menentu nasabah-nasabah yang nggak bayar dalam waktu yang lama itu juga luar biasa kalau bank tidak punya aset dan modal yang besar. Seperti itu. Ya kan? Nah, itu yang menjadi polemiknya di situ. Karena sebenarnya dengan adanya stimulus restrukturisasi kredit itu bank hanya memindahkan saja, memindahkan resiko. Dia belum terhitung sebagai NPL atau NPF. Tinggal tunggu waktu lah. Suatu saat itu akan data masanya orang-orang yang direstrukturisasi itu mungkin 20 atau 30% yang akan berubah menjadi NPL dan NPF. Nah, kalau kapital dan asetnya nggak siap untuk membendung itu, ya itu akan berbahaya. Nanti kan ada hitungannya namanya RWA ya, risk weighted assetnya itu berapa, atau ATMR lah, aset tertimbang menurut resikonya itu kan akan terlihat di situ. Nah itu harus diuji lebih lanjut dan lebih banyak mungkin ya. Ini mungkin bisa menelurkan beberapa paper-paper risiko sistemik yang lain. Nah yang menjadi garis bawah tetap ya karakteristik perbankan itu menjadi sesuatu yang sangat urgent dan penting karena ya itu tadi ketika risiko sistemik datang yang bisa menolong diri kita ya hanya kita lah, intinya seperti itu di perbankan. Nah itu sejarah singkat dari paper ini, isinya seperti itu dan sudah bisa dilihat sebenarnya di Iranian Economic Review, di artikel Inpress yang memang belum publish. Nah kemudian kalau mau cerita paper ini berjalan ya setelah kita menang di LKI SSK 2020 itu, kemudian ini sempat saya konsultasikan dengan Pak Irwan ya dari UNS. Ketika itu, Pak ini saya ada paper seperti ini bagaimana? Wah, ini tinggal dipoles dikit bisa masuk ke RFL Mas, Research Final Letters itu Q1. Wah, masa sih Pak saya sampai data cuma 4 bulan loh Pak ini, 4 kuartil masa bisa coba aja coba. Kita coba revisi itu tambah 1 kuartil kita masukkan ke RFL. Alhamdulillah langsung ditolak ya dalam waktu 1 minggu apa 2 minggu gitu, langsung ditolak katanya nggak suitable, terus direkomendasikan ke jurnal yang lain ya, jurnal dari saya kira editornya masih temenan tuh sama editornya RFL tuh. Kita submit ke jurnal yang sesuai rekomendasi dari RFL, ternyata juga masih ditolak. Kemudian kita muter-muter tuh dari Elsevier, dari mulai Q1 Q2 jurnal-jurnal banking itu hampir semuanya sudah kita masuki ya, dari yang mulai berbayar dan gratis. Tapi yang berbayarnya kalau berbayar ketika publish ya nggak ada submission fee-nya ya. Jadi itu terus kita sampai berputar itu selama 2 tahun itu, dan akhirnya kita mencoba mengabaikan publisher. Oke, kita sasar jurnal-jurnal yang sudah Scopus tapi di luar publisher-publisher hebat. Misalnya ya Elsevier, Emerald, Taylor and Francis misalnya, Pelgrave Macmillan misalnya, pokoknya publisher-publisher yang sudah besar itu kita coba keluar dari situ dan kita mencari jurnal-jurnal yang di bawah naungan universitas atau fakultas tertentu, tetapi sudah terindeks Scopus dan ternyata cukup banyak. Dan yang menariknya kan karena kita sudah capek nyoba di level Q1 sampai Q3, akhirnya kita sasarnya udahlah coba yang Q4. Ketemulah Iranian Economic Review itu, kita submit, kemudian revisi hanya 1 kali. Waktu itu dia hanya pengen ada tambahan yang namanya lesson from Indonesian itu harus masuk di situ. Karena sebelumnya judulnya tidak ada lesson from Indonesian, cuman evidence from Indonesia gitu aja. Tapi reviewer mintanya seperti itu. Hanya itu saja yang dikomentar oleh reviewer. Dan kemudian langsung accepted, tapi masuk artikel Inpress-nya baru Agustus, accepted-nya tuh kalau nggak salah di bulan Februari atau Maret.
Seperti itu perjalanan papernya, dan ini masih antri 113 artikel untuk di Iranian Economic Review untuk bisa masuk di edisi berapa seperti itu. Dan si editor in chief juga tidak bisa memastikan paper ini akan full publish itu kapan. Nah, dari sini sebenarnya, dan itu saya tidak kena profit ya, tidak ada untuk proofreading dan sebagainya. Jadi benar-benar 0 rupiah lah, hanya mengeluarkan dari sisi apa namanya, tenaga untuk bikin risetnya. Seperti itu. Dan dari sini kita melihat, oh ternyata apa namanya, paper yang bagus itu atau Scopus itu tidak hanya bicara tentang papernya yang bagus, tapi juga editornya yang pas. Jadi apakah di mata editor judul ini menarik atau tidak gitu. Judul ini menarik atau tidak. Karena ada beberapa editor yang menganggap, dulu ada satu cerita ya, salah satu peraih Nobel ekonomi itu papernya itu di reject sama reviewer di salah satu jurnal, yang kemudian sama editor in chief-nya itu tetap dipublikasikan karena dia merasa novelty-nya ini bagus. Dan kemudian ketika si editor ini apa ya, mengabaikan saran reviewer untuk mereject paper itu, ternyata paper itu menjadi pemenang Nobel. Nah, jadi mencari editor yang pas itu saya kira lebih penting, tidak hanya sekedar apa namanya, jurnalnya di mana atau mungkin publishernya di mana. Dan alhamdulillah saya 2 kali publikasi di Scopus tanpa proofreading ya. Jadi itu menurut saya berkah sekali ya, karena biaya proofreading itu nggak pernah murah. Ya apalagi yang, jadi saya 2 kali submit Scopus itu 0 rupiah ya, alhamdulillah ya. Bagi eh, dosen UIN yang gajinya nggak seberapa ini, bisa dapat 0 rupiah menurut saya luar biasa lah. Karena kalau cerita teman-teman tuh ada yang sampai di MDPI, ada yang bayar sampai 20 juta, ada yang bayar 12 juta, terus discontinue. Wah, cerita-ceritanya kan mengerikan ya. Seperti itu ya. Alhamdulillah saya apa namanya bisa 2 kali publish, dan itu 0 rupiah semua. Jadi mungkin seperti itu Mas Danes, nanti sisanya kita bisa diskusi lagi. Ya, terima kasih Pak Hasan. Oh, ini saya beri informasi Pak. Iranian Economic Review bukan Q4 Pak, Q3. Oke, tiga ya. Oh ya udah, berarti Alhamdulillah udah Q3. naik. Oke, tiga berarti. Salah maaf. Ya kok Pak, tahun 2021 Oh, baru Q3-nya. 2020 Q3. Oh, Q3 terus. 2020. Q3 terus. Oh iya iya iya. Q3 2020, 2021 dia Q3. Yang ranking 2022 belum keluar. Kan Oh memang iya. tahunnya last year yang di Iya Singapura iya. Fukushima. Wah, terima Wah, kasih alhamdulillah nih update-nya. kita bisa dapat apa namanya, informasi mengenai jurnal yang gratis. Ini kan jarang-jarang ya. Maksudnya banyak orang cari jurnal gratis kan. Iya betul, karena buat orang Indonesia yang sangat mengejar Scopus ya, untuk apapun itu kebutuhannya, entah itu kelulusan sekolah ataupun naik pangkat, itu memang kendalanya kan mungkin kita tidak menguasai bahasa, rating akademik, rating kita masih jeblok lah, yang sehingga itu kita harus apa namanya, proofreading. Tapi itu bisa diakali Mas ternyata. Proofreading itu. Yang satu di JIMA ya, Jurnal Islamic Marketing, itu juga saya revisi cuma sekali, terus tanpa proofreading juga. Partner saja sampai heran, ini serius ini nggak disuruh proofreading ini. Ya, saya juga kaget kok. Ya sudahlah, nggak disuruh ngapain kita jihad-jihad untuk proofreading malah bayar. Oke, monggo para peserta hadirin, ada pertanyaan atau komen silahkan. Monggo teman-teman. Apa monggo? Ada yang ingin didiskusikan? Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya Pak, saya Indah Maisaroh Pak.
mahasiswa Iya. UGM Heeh. mengenai COVID pandemic and the banking risk Itu mitigation ini ya Pak. Kan oh dia lebih ke banking ya Pak. Heeh. Jika untuk BPRS ataupun seperti itu BPRS, apakah itu masih bisa berkesinambungan Pak? Oh gitu. Iya. Iya, Eh, terima kasih Pak. ya sama-sama Mbak Indah. Ini kok kayak nama mahasiswa saya, Indah Maisaroh ya? Iya Kapan Pak, saya? saya mahasiswa UIN dulu. Oh iya, pantesan. Ini kok kayak mahasiswa saya nih, Indah Maisaroh. Iya Pak, Oh iya, tuh, Mbak Indah. Sekarang S2 di UGM. iya Pak, Di mana? Di di MA pasca atau sarjana Pak. pasca sarjana? Oh iya, Iya, ngambil ekonomi Islam. ambil ekonomi Islam. Berarti memang di bawah langsung Pak Akbar ya. Iya, Oh iya. Eh, bicara tentang BPRS ya. Sebenarnya kan BPRS itu kan nama kecilnya dari bank ya. Dan BPRS itu menurut saya lebih menarik karena satu BPRS itu datanya banyak. Di Indonesia itu ada ratusan ya BPRS ya. Mungkin sampai ribuan. Dan datanya itu available. Dan yang meneliti BPRS itu masih sedikit. Dan apalagi tentang stability, sustainability, systemic risk itu di level BPRS itu hampir tidak ada yang meneliti. Saya pernah menemukan paper yang meneliti BPRS itu ya papernya Mas Irwan sama Mas Andi yang dari UNS itu yang setahu saya yang sampai publish di Elsevier meneliti berapa ratus BPRS di Indonesia tentang apa namanya stability-nya. Dan itu kalau mau diangkat ke level yang lebih baik ya saya kira sangat berpotensi ya. Apalagi BPRS itu kan pembiayaannya retail ya. BPR Syariah itu pembiayaannya retail di bawah 100 juta mayoritas. Kalau di atas 500 juta mereka pasti sindikasi. Nah, sindikasi pembiayaan sindikasi itu pernah diteliti, saya lupa nama penelitinya, tetapi diperbankan di daerah Brazil sana, di negara Brazil. Meneliti ternyata risiko sistemik akibat pembiayaan sindikasi itu sangat berbahaya. Jadi pembiayaan sindikasi itu ada satu proyek yang dibiayai oleh beberapa BPRS gitu. Karena kalau bank 1 miliar itu bisa sendiri, tapi BPRS nggak bisa. Dia pasti akan melakukan pembiayaan sindikasi dan itu ternyata risikonya luar biasa kalau tidak diimbangi dengan manajemen risiko yang baik. Karena apa? Karena setiap BPRS itu punya sudut pandang tentang manajemen risiko yang berbeda-beda. Ada satu BPRS yang penting jaminannya masuk, dia berani ambil risiko itu. Ada satu BPRS yang penting apa namanya karakternya si nasabah bagus, punya keinginan membayar yang tinggi meskipun jaminannya pas-pasan, itu ada yang mengambil resiko di sana. Jadi analisis resikonya di setiap BPRS yang punya standar yang berbeda-beda itu yang menurut saya masih berpeluang untuk dikaji lebih banyak tuh. Di level yang lebih mikro itu Mbak. Kalau mau neliti itu eh, bagus ya, bagus. Asal datanya panel ya, bukan time series ya. Gitu. Saya dulu neliti BPRS datanya time series itu ya nggak menarik. Nggak menarik karena apa namanya BPRS itu gapnya sangat besar ya. Apalagi BPRS itu tidak boleh membuka cabang di luar apa namanya provinsi. Jadi sebesar-besarnya BPR atau BPRS itu hanya di provinsi itu saja. Misalnya di DIY, misalnya Bank Sleman. Bank Sleman itu kan BPR ya, BPR Sleman. Itu nggak mungkin dia buka di Klaten, itu nggak mungkin. Karena emang perizinannya nggak bisa untuk di level BPR atau BPR. Nah, dan itu menarik nanti kalau kita mau meneliti lebih jauh itu bank BPR, BPRS mana di daerah mana yang punya tingkat kesehatan lebih tinggi dan nanti kita bisa ukur dengan demografi responden demografi masyarakatnya gitu. Kita bisa katakan kalau masyarakat di daerah ini itu masyarakat yang punya karakter membayar hutang tinggi karena dilihat dari NPF atau NPL-nya yang rendah. Dengan pembiayaan yang besar, NPL-NPF-nya rendah, jadi NPF rate-nya rendah, biaya kembaliannya itu lebih tinggi. Nah, itu kita bisa katakan bahwasanya daerah itu daerah potensial.
gitu. Karena ada beberapa daerah yang di blacklist yang tidak mungkin mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan itu ada. Gitu. Itu menarik kalau mau diteliti lebih jauh Mbak Indah. Gitu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Wah, mohon maaf, saya keluar sendiri. Tiba-tiba sinyalnya hilang. Oke, silakan partisipan yang lain. Catherine, monggo silakan. Mohon izin. Ya. Mohon izin Mas Danes mau ikut nimbrung diskusi ini ya. Saya dari mantan mahasiswanya Mas Danes nih. Oh iya. Mohon maaf Pak. Saya tertarik sama MSE tadi, Pak. Mungkin boleh dijelaskan gimana itu lebih dalam lagi nggak itu cara ngitungnya, cara ininya, terus efeknya gimana kok dari MSE tadi Bapak bisa mikir tentang bisa dikaitkan dengan sistemik risk itu gimana ya ceritanya, boleh saya ikut belajar juga kalau diperbolehkan. Terima kasih Pak. Seperti yang Pak Ciptoni, terima kasih. Kenapa kita bisa menunjuk MES atau Marginal Expected Shortfall sebagai proxy systemic risk ya? Karena kita melihat itu dari literatur review Pak sebelumnya. Jadi kita nggak kepikiran, sebenarnya juga nggak kepikiran. Kita hanya mencoba melihat proxy-proxy apa yang bisa kemungkinan dijadikan sebagai risiko sistemik, dari yang mulai paling sederhana seperti tingkat kredit macet, NPL, NPF, per total aset, itu ada yang menggunakan itu, sampai yang misalnya seperti value at risk, kemudian CVAR, kemudian VAR, CVAR, kemudian ES atau expected shortfall, sampai marginal expected shortfall. Nah, dari semua sampai ada yang meneliti juga menggunakan Altman Z-score ya, beberapa, untuk mengukur risiko itu. Dari semua literatur yang kita baca, memang mayoritas paper itu menunjuk merekomendasikan bahwasannya kalau mau mengukur risiko sistemik dari sisi risiko pasar, karena ini kan masuknya lewat capital market ya, lewat pasar, itu MES di beberapa penelitian menjadi prediktor terbaik lah, atau proxy terbaik dibanding beberapa kompetitor seperti expected shortfall, kemudian CVAR ataupun VAR. Nah, kemudian cara menghitungnya MES itu agak belibet. Jadi kita harus menghitung dulu sebenarnya harga saham yang kita gunakan kan harga saham ya. Harga saham di bank itu berapa? Kita cari returnnya berapa? Kemudian total sampel yang ada itu berapa? Jadi istilah misalnya MES itu where I 5% itu adalah kondisi di mana VAR itu berbicara, seperti yang saya katakan tadi, confident level. Jadi misalnya kalau kita nanam investasi 1 juta, kemungkinan ruginya itu adalah 5%, berarti kita akan kehilangan 5% dari modal kita, dari 1 juta itu. Berarti mungkin sekitar berapa 5% dari 1 juta? 50.000. Katakanlah seperti itu, nggih. Nah, MES itu menghitung dari 50.000 itu, kemungkinan kita akan terjadi kerugian itu berapa persen dari situ. Itu yang dilakukan oleh MES. Jadi sisi marginalnya. Kalau VAR itu menghitung dari 95% confident levelnya. Dari 1 juta itu kita berani untuk melepas kerugian, atau bahasanya itu ya cut loss-nya di angka berapa? Cut loss-nya di angka 5%. Kalau harga return saham itu sudah di bawah 5%, nah berarti itu sudah melebihi nilai VAR kita. Nah, kalau di MES itu menghitung sisa 5% ini, kira-kira dari 5% ini, yang probability to default-nya kan 5%, kemungkinan rugi. Nah, itu di angka berapa persennya lagi, pasti kan akan lebih kecil. Seperti itu. Jadi, yang kemudian menjadi psikosistemiknya kan di kemungkinan hilang yang 5%, yang di MES-nya ini, kurang dari 5%-nya ini. Karena kalau di bank level itu sebenarnya mengukur risikonya itu kalau bisa sekecil mungkin. Karena apa? Karena kadang itu perhitungan di atas kertas dengan kerugian yang terjadi secara real itu ada gap-nya yang cukup besar. Jadi misalnya kita menaruhlah investasi untuk cut loss di angka
5%, itu faktual loss-nya itu bisa di angka 7-10% misalkan gitu. Tapi kalau kita sudah pasangnya 1% misalnya, mungkin real loss-nya itu hanya di angka 2 atau 3%. Seperti itu Pak Ciptoning untuk perhitungannya. Mungkin kalau untuk lebih jelas dan lebih lebih sistematiknya, Bapak bisa melihat di YouTube itu sudah banyak bagaimana cara menghitung marginal expected shortfall itu. Jadi seperti itu Pak Ciptoning. Kalau dijelaskan di sini saya bingung aja jelaskannya ini dimulai dari mana. W itu apa ya? W itu apa ya Pak ya? W1, W0 itu apa? W1, W0 itu adalah return-nya Pak. Oh, kalau Iya. E-nya? E-nya itu expected shortfall-nya di situ. Kan makanya negatif E kan. Negatif E itu kira-kira kita mau naruh kerugiannya berapa? Expected shortfall-nya di situ. Oke. Coba nanti saya obrak-abrik juga ini, saya lihat dulu. Okay. Kayaknya menarik juga ini. Kami soalnya nggak pernah ngitung systemic risk pakai proxy seperti ini. Soalnya ini kebetulan belajar juga saya. Ada perhitungan systemic risk, ada pendekatan seperti ini yang ini saya belum pernah tahu sih. Ya mungkin keterbatasan saya juga. Jadi nanti coba saya cari jurnalnya deh Pak. Terima kasih Pak ya. Iya Pak. Siap. Terima kasih Pak Ciptoning. Seperti itu. Memang ini cukup tricky dan semenjak itu kami itu penulis dapat banyak email juga Pak dari mahasiswa atau dosen di seluruh Indonesia yang pengen gimana cara menghitung marginal expected shortfall. Cuman kita jelasinnya lewat email itu kayak gimana ya, kan kita bingung ya. Akhirnya kan kita hanya rujuk pada papernya ini gitu loh. Nah kemudian itu ya mahasiswa juga kadang bingung loh. Terus ini hitungnya gimana ya? Coba kamu cari tutorial di YouTube karena kita bingung menjelaskan lewat email dengan tulisan tangan itu bagaimana, tulisan ketik itu bagaimana, gitu Pak Ciptoning kurang lebihnya. Ya, ada lagi mungkin? Ini ada nama-nama, banyak nama baru nih. Cendana Sari, ini nama baru. Fahmia Robiatun, nama baru. Fahmia Robiatun ini adik tingkat saya dulu. Hah? Adik kelas? Iya, adik tingkat. Ya, salam untuk para hadirin yang baru di acara ini. Insya Allah kita setiap Selasa akan ada acara ini terus. Jadi sering-sering saja lihat di Instagram. Kita punya Instagram kajian Selasa malam. Itu pengumuman sering keluar di situ. Iya. Dan mungkin saya mau membagikan tips aja ya. Gimana sih caranya biar kita bisa terbebas dari proofreading gitu. Yeah, karena ini saya lakukan, saya nggak apa-apa berbagi, tidak ada ininya, tidak urgent bagi saya untuk tidak membagikan seperti ini karena saya yakin semua. Tapi bukan berarti kemudian kalau ada aplikasi ini atau software ini, Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak dan adik-adik sekalian kemudian malas belajar academic writing, ya jangan ya. Kalau bisa tetap belajar academic writing yang bagus, jadi software ini hanya membantu. Saya yakin pasti semuanya sudah sudah pernah mencoba mungkin. Nah, tapi mungkin penggunaannya yang kurang maksimal. Mungkin seperti itu. Ini saya hanya sharing saja. Siapa tahu bermanfaat. Saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik yang sudah pernah mencoba Quillbot siapa ya? Saya, Pak. Oh, Mas Dwi Setia Kurniawan sudah pernah. Hasilnya gimana, Mas? Semenjak saya mencoba Quillbot ini ya, apa ya Pak ya? Gimana? Ya kadang ada ini sih Pak, kadang masih ada acaknya sedikit gitu. Oh iya, karena kita pakainya yang free ya Mas ya. Iya, oke. Ini misalnya kita mau Google Translate saya kelihatan nggak Mas? Kelihatan Pak. Oh kelihatan ya. Misal kita mau mentranslate ya, saya nggak tahu mungkin
mayoritas Bapak Ibu kakak-kakak di sini sudah bisa menulis academic writing langsung directly pakai bahasa Inggris. Ada mungkin yang harus pakai bahasa Indonesia dulu kemudian ditranslate. Nah, ini misalnya kita mau mentranslate apa namanya kok kesulitan dari sini. Mending dari paper saya misalnya ya. Salah satu contohnya kita ambil misalnya ini kita tinggal kopas saja. Kemudian kita masukkan di apa namanya di Quillbot. Nah, ini ada teknologi yang namanya paraphrase ya. Memang kalau untuk yang gratis itu maksimal hanya 150 kata. Kemudian dari sisi fluency dan yang lain kita hanya bisa menggunakan standar atau fluency saja, ini yang gratis. Tapi untuk lebih ininya memang kita harus bayar ya. Kita tinggal klik paraphrase aja, itu nanti hasilnya menurut saya sudah apa namanya sudah cukup bagus lah gitu. Ketika kita hanya memasukkan paraphrase, meskipun hanya standar ya. Jadi apa kata-kata di sini, credit restructuring program allow the bank to hold non-performing loans longer during the crisis misalnya. Nah, ini kita nanti bisa dirubahkan ke sesuatu yang lebih akademik ya. During the crisis, a credit restructuring program enables the bank to hold non-performing loan for longer. Kita bisa rubah itu ke lebih yang fluence-nya kayak gimana. Nanti kita bisa memilih itu. Atau yang mau lebih formal kalau ini harus bayar. Nah, ini cukup membantu saya ya, dalam hal karena kemampuan akademik writing saya juga masih tidak bagus ya, sangat tidak bagus lah, sangat tidak bagus dan memang berbau keberuntungan untuk seperti itu. Dan ini penggunanya cukup tricky, memang kita tidak bisa semuanya menggunakan Quillbot 100% untuk menjadikan paper kita itu academic look ya secara writing. Tetapi at least dari sini kita bisa belajar juga bagaimana menyusun kalimat yang lebih singkat, yang lebih fluent tentang academic writing seperti itu. Dan ini tidak menjadikan, kalau Grammarly saya punya yang premium dari fakultas, kita difasilitasi Grammarly premium. Cuman kekurangannya itu Grammarly itu tidak bisa mengaktifkan passive voice ya. Jadi rekomendasinya itu selalu active voice. Sementara kalau penulisan academic writing itu mayoritas jurnal memintanya ditulis dalam bentuk passive voice. Ya meskipun ada juga jurnal yang nggak mempermasalahkan, itu juga ada. Seperti itu. Dan itu kekurangannya Grammarly. Nah, kekurangan di situ kita bisa tambahnya di sini gitu. Memang ini hanya 150 kalimat dan butuh kesabaran satu-satu untuk merubah semuanya menjadi academic look. Sedikit academic look, tidak banyak. Itu apa namanya tips dari saya, semoga bermanfaat, nanti bisa di apa namanya aplikasikan. Karena kalau kita bisa menguasai academic writing yang bagus, itu biaya publikasi kita memang lebih ringan. Seperti itu, lebih ringan jauh. Dan bersyukur ya teman-teman Bapak Ibu yang sudah memiliki academic writing yang bagus itu bisa dipertahankan ya, atau ditingkatkan lagi. Itu mungkin Mas Danes sedikit sharing saja, semoga sudah banyak yang tahu. Gitu. Software yang sangat menarik itu gratis ya, itu lewat internet ya Gratis, tadi? lewat internet, Jadi, hanya online saja. Oke. Quillbot tinggal tulis di Google Search gitu aja ya, Quillbot Iya, gitu. Quillbot. Oke. Oh, ini ada yang tanya nih, kalau versi premium biayanya berapa Pak? Saya belum pernah lihat ya, nanti coba diklik aja. Tergantung kita mau paket yang mana kan. Paketnya kan banyak Mas Alfian. Gitu, kita bisa coba-coba saja kira-kira paket yang tadi kayak fluency dan yang lain itu kira-kira biayanya berapa. Gitu. Misalnya yang kita bikin simple aja itu kalau kita klik premiumnya itu ya berapa ini? Ini bahkan ada garansinya. Ini nggak ada ininya kok, nggak ada harganya.
Misal setahun itu hanya 49, $50 lah satu tahun. $50 dikali 50 sepuluh dolar. ribu. Berarti berapa ya $50 kali 15.000? 500 ribuan ya? 700 lah, 700 ribu satu tahun. 700. Mungkin bagi Bapak Ibu harga itu cukup miring. Nah, itu bisa diakses saja. Itu Satu masih lebih akun, satu satu akun. akun dipakai banyak orang gitu kan. Iya, kan kita bisa iuran juga kan penggunaan. Apa bayarnya bisa iuran. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya ada pertanyaan sih Gimana, tentang Mas? pengukuran ini. Jadi pengukuran systemic risk tadi kan pakai marginal, namanya saya lupa, Expected shortfall. marginal expected shortfall. Itu kan pendekatannya dia pakai harga saham ya. Iya. Nah, tadi sebelum-sebelumnya kan Bapak cerita soal value at risk, terus satu lagi tapi nggak Sifar. marginal. Iya, sifar. Sifar itu. Iya. Itu datanya juga sama ya, pakai saham juga. Sama. Pendekatannya semua risiko sistemik yang datang dari risiko pasar, capital market itu pendekatan datanya itu mayoritas menggunakan return saham atau harga saham. Oh, di Indonesia ini kan tidak semua bank itu listing di Bursa Efek ya. Apakah ada pengukuran lain yang dia itu tidak menggunakan data harga saham, mungkin data dari banknya itu sendiri? Ya. Ada sih. Mengukur systemic risk. Ada yang mengukur systemic risk tadi yang kalau bank level itu yang paling simple pakai NPL ya atau NPF lah kalau di syariah. Kredit macet itu paling simple. Tapi yang paling banyak digunakan itu sebenarnya penelitian dari IMF itu ya, Martin CH itu 2010. Itu dia menggunakan Z-score tapi Z-score-nya bukan Z-score Altman ya. Jadi dia menghitungnya itu menambahkan CAR, capital adequacy ditambah return on asset dibagi dengan standar deviasi dari return on asset itu. Nah, cuman pengukuran standar deviasi return on asset-nya itu menuai banyak pro kontra ya. Karena CIHA itu menggunakan pendekatan standar deviasinya adalah all sample ya. Jadi semua sampel itu dipukul rata di tahun semua tahun dipukul rata. Misalnya penelitian 5 tahun ya standar deviasi 5 tahun. Itu dikritik harusnya pendekatannya itu setiap tahun. Karena gejolak finansial shock itu setiap tahun pasti akan berbeda. Nah, jadi pendekatannya macam-macam, tapi semoga teman-teman pakai referensi yang mana. Itu bisa menggunakan, itu yang sampai saat ini pun masih banyak digunakan di level bank. Tapi penggunaan data bank level seperti Z-score itu juga dikritik karena dia tidak sensitif terhadap market. Itu. Jadi ya gimana? Itu ya saya kembalikan ke peneliti, kemudian yang ingin dicari itu level risikonya apa gitu. Kalau bicara systemic risk sepanjang pengetahuan saya di literatur itu mayoritas pasti pendekatannya adalah capital market karena krisis atau tidak krisisnya sebuah negara itu pertama kali dilihat oleh dari capital marketnya. Nah, yang lucunya di Indonesia itu struktur capital marketnya itu asimetri informasinya tinggi. Jadi gap antara krisis di capital market dengan di economic real itu selalu ada lag-nya. Beda dengan di Amerika, negara maju yang capital marketnya sangat liquid, asimetri informasinya sangat sedikit ya. Nah itu begitu 2008 bergejolak itu kan dampaknya nggak cuma Amerika tapi hampir seluruh dunia karena saking liquidnya Dow Jones itu gitu. Nah itu bagi negara berkembang saya kira nggak bisa dijadikan acuan bahwasanya kalau capital market krisis di bulan Maret itu bulan Maret itu negara kita krisis kayaknya enggak deh. Capital marketnya dulu krisis oke. Kemudian dia ada lag 3 bulan, lag 6 bulan. Nah itu baru nanti dampak ke ekonomi realnya baru terasa. Itu jadi itu yang jadi tricky kalau kita neliti di negara berkembang kayak kita itu.
Justifikasinya seperti dan apa namanya? Yang sekarang yang cukup pesat kan penelitian juga tentang capital inflow ya, bagaimana modal-modal asing masuk di capital market negara berkembang yang di satu sisi itu membuat market kita liquid, tapi di sisi lain membentuk gap informasi atau asimetri informasi di capital market itu semakin besar karena ada yang namanya big money dan small money. Kalau capital inflow foreign flow itu ya kapital dari luar negeri masuk ke Indonesia itu kan big money. Sementara orang Indonesia investasi di capital market itu 80% retail. Jadi orang yang invest 1 juta, 2 juta, 10 juta inilah yang asimetri informasinya terlalu besar. Jadi makanya investasi di saham Indonesia itu pendekatannya harus berbeda itu kalau di negara berkembang. Itulah ini monggo bagi Mas Danes misalnya mau menggunakan pendekatan yang mana dengan alasan yang apa gitu. Karena kalau dibawa pada level internasional kritiknya pasti seperti itu. Ini hanya ada bank level. Kemudian kalau kita mau meneliti risiko pasar kita ya bicaranya justifikasinya ya meskipun capital market Indonesia tidak seliquid negara maju, tetapi likuiditas capital market itu setiap tahun menunjukkan grafik yang trennya yang naik. Nah itu kita bisa jadi acuan bahwasannya negara berkembang udah mau maju nih gitu loh dan layak dan penelitiannya jadi menarik gitulah kurang lebihnya begitu. Alasannya untuk meyakinkan editor bahwasannya meneliti apa namanya risiko sistemik itu di negara berkembang menarik gitu. Menurut saya seperti itu. Nanti Mas Danes yang membuktikan coba. Wah, pengetahuan sangat menarik ini. Monggo satu lagi sebelum kita mengakhiri acara. Satu lagi, monggo silakan. Kalau tidak, mungkin Pak Akbar ada sepatah kalimat, 2 patah kalimat. Terima kasih Pak Hasan. Saya dengerin tadi ya, saya belajar juga gitu ya. Cuman memang tadi saya sambil nyetir, jadi saya tidak bisa langsung merespon gitu. Itu Mas Danes, makasih. Makanya saya ikut mendengarkan tadi. Sebagian saya juga terus terang baru tahu gitu ya. Ya, monggo. Dan, Oke. Mungkin saya nambahkan dikit Mas Danes. Jadi cerita menarik dari nama keempat ini ya, Pak Abdul Qoyum ini ya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mengenal beliau ya. Jadi sebelum paper ini kemudian publish itu cerita menariknya adalah ketika kami bertiga ini mencoba mempublikasi sendiri itu memang kesulitan untuk menembuskan di level Scopus. Tapi ketika kita menyantumkan nama Pak Abdul Qoyum ya bukan berarti beliau tanpa kontribusi ya, beliau tetap berkontribusi termasuk salah satunya merekomendasikan untuk split sampel tadi dari mulai total aset big, small dan medium itu. Nah itu memang apa namanya langsung otomatis seakan-akan itu paper itu mudah untuk diterima karena memang reputasi beliau di dunia akademik terutama dari sisi Scopus kan sudah cukup banyak ya. Jadi apa namanya menurut saya nama besar itu juga penting untuk dilibatkan apalagi kita yang baru mau pertama kali. Tapi saya kira di sini tidak ada yang pertama kali. Jadi apa namanya cerita saya seperti itu gitu. Karena apalagi background kita berbeda ya. Misalnya Mbak Dwi Marlina ini lebih fokusnya ke accounting behavior. Kemudian Mas Ahmad Nurdani ini fokusnya lebih ke economicsnya. Jadi yang banking itu hanya saya sebenarnya. Nah sementara saya di level penelitian internasional itu belum punya reputasi seperti itu. Masih newbie. Nah jadi saya kira ini mungkin bisa jadi salah satu trik lah ketika itu. Kenapa kita sulit menembus di level internasional? Apakah mungkin editor itu belum percaya background penelitian kita seperti itu Mas Danes cerita lucunya dari paper ini. Ya, terima kasih atas
informasi mengenai triknya. Iya. Oke, tidak ada yang bertanya. Mungkin kita cukupkan dulu ya untuk hari ini. Sebuah informasi yang sangat bagus dari Pak Hasan Albana. Semoga itu bisa menginspirasi kita untuk terus melakukan penelitian, dan juga semoga kita bisa mensubmit penelitian kita ke jurnal-jurnal reputasi yang masuk ke ranking Scopus. Ya, begitu saja, sekian dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih. matur suwun nggih. Mas Denes, Mas Mas Anis, Alfian, Mas Pak Akbar, dan Bar Samto, terima kasih. Assalamualaikum.